Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perayaan Tahun Baru membawa berkah bagi penyedia jasa sewa alat masak. Sebuah bus pariwisata pembawa rombongan pendaki Gunung Sumbing secara misterius tersesat ke tengah kuburan. Ribuan orang rela antre berdesakan demi mendapatkan berbagai macam barang secara gratis di Batam. Arus mudik Nataru masih terus berlangsung menjelang penghujung liburan. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan. Penghujung tahun semakin dekat. Peluang kendaraan membeludaki jalan pun meningkat. Pemantauan arus lalu lintas harus dilakukan. Saat ini, ruas jalur tol Trans Jawa dipantau ketat. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 1 Januari, masih diwaspadai. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Dari kontraflow hingga one way di exit tol Pejagan. Balik Nataru, ya, kemudian di tanggal 1. Tapi kita udah siap untuk mengelola ini. Ya. Kemudian untuk arteri, terutama ke arah selatan, prinsipnya kita akan memaksimalkan jalur-jalur reguler. Bila nanti ada peluang arus lalu lintas yang meningkat di arteri ke selatan atau arteri tengah, kita akan mengupayakan rekayasa lalu lintas terlebih dahulu. Ya. Baik itu kontraflow, kemudian one way sepenggal, ya, itu akan kita upayakan dulu. Ketika itu sudah melebihi batas yang sudah kita tentukan, baru kita akan alihkan melalui exit Pemalang. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, dari kontraflow hingga one way di exit tol Pejagan. Jika rekayasa ini tak mampu mengatasi luapan kendaraan, maka arus exit tol Pejagan akan dialihkan ke exit tol Pemalang. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pemerintah pastikan jalan tol fungsional Klaten Prambanan sepanjang 8,6 km aman untuk arus mudik Natal dan Tahun Baru. Kendaraan pemudik memadati jalan tol fungsional Klaten Prambanan di Klaten. Pemerintah bersama kepolisian juga meninjau jalan sepanjang 8,6 km ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik. Jalan tol fungsional Klaten Prambanan dibuka dari tanggal 20 Desember hingga 2 Januari mendatang mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Batasan kecepatan di tol fungsional maksimal 40 km per jam. Kepadatan arus kendaraan di tol fungsional Klaten Prambanan masih dalam tahap yang wajar dan normal. Petugas juga melakukan pola-pola arus kendaraan agar tidak terjadi penyumbatan yang terlalu banyak. Hal yang wajar ya, karena memang masyarakat ingin mencoba jalur ini dan masih dalam keadaan normal sih ya, dalam keadaan normal, dan kepolisian dengan instansi terkait melakukan pola-pola jangan sampai terjadi penyumbatan yang terlalu banyak ya. Sebuah bus pariwisata membawa rombongan pendaki Gunung Sumbing secara misterius tersesat ke jalur sempit dekat kuburan umum di Kabupaten Wonosobo. Bus diduga tersesat akibat mengikuti peta rute ponsel. Bus berwarna kuning itu pun tak bisa bergerak dan menjadi tontonan warga Desa Kewadungan. Bus pembawa rombongan pendaki Gunung Sumbing ini secara misterius tersesat dan masuk ke jalur sempit dekat kuburan umum di Dusun Pencar, Wonosobo. Anehnya lagi, menurut warga sekitar tidak ada jejak jalan tanah yang rusak atau tergerus oleh roda bus. Begitu juga rerumputan di sekitarnya. Namun setelah dikonfirmasi polisi, bus tersebut tersesat akibat mengikuti petunjuk peta rute ponsel. Bus tersesat hingga masuk ke jalur pertanian dan area permakaman.
Bus yang terjebak di jalan sempit akhirnya berhasil dievakuasi dengan waktu 2 jam lamanya oleh tim gabungan. Pihak kepolisian pun memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Ratusan supporter bola PSIS Semarang kembali menggelar demo menuntut CEO PSIS Yoyo Sukawi mundur dan melepas saham mayoritas PSIS Semarang. Mereka juga memprotes atas tindakan polisi yang menembakkan gas air mata saat demo di Stadion Jatidiri. Ratusan supporter PSIS Semarang Kamis petang kembali demo di depan Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang. Gabungan supporter PSIS Semarang baik S-Nex maupun Panser Biru menuntut CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mundur dan melepas saham mayoritas PSIS. Aksi itu karena Yoyo dianggap tak mampu membawa PSIS berprestasi di tingkat nasional maupun kancah internasional selama 23 tahun kepemimpinannya. Bahkan di musim 2024-2025, PSIS menempati klasemen sementara papan bawah atau klasemen 13, terpaut 7 poin dari zona degradasi. Aksi demo di depan Mapolda Jawa Tengah itu juga sebagai protes terhadap pihak kepolisian. Pada Minggu 22 Desember lalu, supporter sempat berdemo di Stadion Jatidiri Semarang, dibubarkan dengan cara ditembak gas air mata. Tindakan itu dinilai tidak tepat dan melukai beberapa supporter lainnya. Bagaimana apa yang dipikirkan sama Yoyo Sukawi ya, tapi kemudian kami pikir bahwa kemudian ada perkara bahwa selama ini kan PSIS jadi kendaraan politik elektoralnya dia gitu, jadi kami pikir itu jadi alasan utama bahwa kemudian dia nggak mau melepaskan klub ini karena memang lumbung suaranya dari sini. Usai demo itu, di media sosial beredar informasi adanya penembakan dengan peluru karet terhadap supporter PSIS Semarang. Hal itu ditepis Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto pada Jumat lalu. Waktunya juga belum tahu ya. Ada upaya untuk melakukan penyelidikan informasi. Ya, saya kira kalau ada masyarakat yang merasa kurang pas terhadap pelayanan kepolisian, silakan melapor atau menindaklanjuti itu kemana ke Pemdal, Propos. Yoyo Sukawi belum memberikan tanggapan terkait tuntutan supporter PSIS Semarang. Yoyo juga belum merespon dan belum menemui para supporter. Jika tuntutan para supporter belum dipenuhi, supporter mengancam akan kembali menggelar demo dengan massa yang lebih banyak hingga tuntutan terpenuhi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ngobrol gitu.